Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1211. Reben sangat tertekan karena sikap kakeknya. Dia tidak habis berpikir mengapa kakeknya mau mengambil risiko menyinggung Dylan dan memilih menjilat Charlie. Ruben bukan orang bodoh. Dia tahu alasan lelaki tua itu menganggap Charlie serius adalah karena dia kecanduan pil peremajaan. Dengan kata lain, lelaki tua itu menolak tawaran Dylan dan keluarga Koch, dan memutuskan untuk menyenangkan Charlie. Ini membuktikan, di mata lelaki tua itu, dia tidak lagi peduli dengan berapa banyak uang yang dimiliki keluarga, tetapi berapa lama dia bisa hidup. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menolak keluarga Koch dan memilih Charlie. Ini membuat Reben sangat tidak senang. Pertama-tama, jika lelaki tua itu menolak keluarga Koch, maka keluarga Moore kehilangan kesempatan bagus untuk berkembang. Kedua, orang tua itu menyenangkan Charlie. Jika Charlie memberinya pil peremajaan lagi, dia akan hidup sebagai goblin tua. Jika dia tidak mati, kapan ayahnya akan mewarisi keluarga Moore? Jika ayahnya tidak bisa mewarisi keluarga Moore, kapan dia akan mewarisi keluarga Moore dari ayahnya? Dia tidak ingin lelaki tua itu hidup 30 atau 40 tahun lagi. Jika demikian, dia akan runtuh sepenuhnya. Dia hampir berusia 30 tahun ini dan ayahnya berusia awal 50-an. Jika lelaki tua itu meninggal 30 tahun lagi, ayahnya akan berusia 80-an ketika dia mewarisi keluarga Moore. Jika ayah hidup 8-10 tahun lagi, dan kemudian menyerahkan keluarga Moore kepadanya, saat itu dia sudah berusia 60-an atau 70-an. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia berharap lelaki tua itu akan mati di sini hari ini, sehingga ketika nenek moyang mewarisi keluarga Moore, haknya akan jauh lebih besar. Dia akan tinggal di bawah kekuasaan ayahnya selama 10 tahun lagi. Kemudian dia akan membodohi ayahnya untuk pensiun dini dan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Namun, pil peremajaan benar-benar memuaskan segalanya. Dengan benda ini, hanya Tuhan yang tahu kapan orang tua itu akan mati. Ayah Reben, Tyler, juga sangat sedih. Dia sudah membuat persiapan untuk mewarisi bisnis keluarga. Saat lelaki tua itu menghirupnya, dia diam-diam merasa bahagia. Merasa dirinya akhirnya akan berhasil. Tapi dia tidak pernah bermimpi Jasmine menemukan Charlie. Kemudian semuanya menjadi tidak terkendali. Pada saat ini, Tuan Moore tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum. Semuanya, hari ini adalah hari ulang tahun cucu perempuan saya. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan pada kalian. Semua orang memandang lelaki tua Moore, bertanya-tanya apa yang akan dia umumkan di depan umum. Tuan Moore menghela nafas dan berkata, Jasmine mengalami hidup yang sangat sulit. Ketika dia masih sangat muda, orang tuanya meninggal satu demi satu. Saya dan almarhum istri saya yang membesarkannya. Reben dan Tyler saling memandang. Mereka berdua tidak tahu hal apa yang akan diumumkan oleh Tuan Moore. Bab 1212. Pada saat ini, Patua Song berkata, Jasmine gadis yang selalu berbakti. Dia selalu memperhatikan urusan keluarga, yang membuatnya sangat senang. Selain itu, saat saya sakit parah dan terbaring di tempat tidur beberapa waktu lalu, semua dokter mengumumkan bahwa saya tinggal menghitung hari. Jasmine mengundang Master Wade ke hadapan saya. Master Wade lah yang menyembuhkan saya dan membawa saya kembali dari gerbang neraka. Kemudian Master Wade memberi saya pil peremajaan, yang membuat saya bisa terlihat 20 tahun lebih muda. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti, membungkuk sedikit kepada Charlie, dan berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Wade. Dan tentu saja saya juga berterima kasih kepada cucu perempuan saya yang baik. Jadi saya ingin mengumumkan sesuatu pada kesempatan ulang tahunnya hari ini. Saya telah memutuskan bahwa mulai besok, Jasmine akan secara resmi mengambil alih posisi patriark keluarga Moore. Dan mulai besok, saya secara resmi akan pensiun. Begitu kata-kata ini keluar, seakan ada bom yang meledak. Tidak ada yang membayangkan bahwa Tuan Moore akan mewariskan posisi kepala keluarga kepada generasi wanita.
Lagi pula, belum ada keluarga, terutama keluarga besar, yang pernah memberikan seorang wanita muda posisi sebagai kepala keluarga. Selain itu, Tuan Moore memiliki beberapa putra dan beberapa cucu. Putra sulungnya, Tyler, telah lama bersiap untuk mewarisi posisi kepala keluarga Moore. Dan ternyata Tuan Moore tidak memberikannya kepada dirinya sebagai putra sulung, tetapi memberikannya kepada cucu perempuannya. Hati Tyler dan Reben sudah dipenuhi dengan kebencian saat ini. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Jasmine bisa menjadi kepala keluarga Moore. Pada saat ini, hati mereka penuh dengan kebencian yang ekstrim terhadap Tuan Moore dan Jasmine. Orang tua itu terlalu bias, bukan? Harta keluarga 200 miliar akan diserahkan kepada Jasmine di pucuk pimpinan. Mengapa seorang wanita berusia 26 tahun bisa bertanggung jawab atas 200 miliar keluarga Moore? Jasmine juga tercengang saat ini. Dia dulu hanya berpikir untuk melayani keluarga Moore dengan baik, dan melakukan yang terbaik untuk keluarga Moore sebelum dia menikah. Dia tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan bahwa dia akan dapat mewarisi posisi patriark keluarga Moore. Pada saat ini, hati Jasmine sangat bersemangat. Dia juga seorang wanita yang sangat ambisius dan giat. Ketika mendengar dia akan mewarisi posisi patriark keluarga Moore, kegembiraannya melampaui kata-kata. Reben tidak dapat menahan diri pada saat ini. Dia berdiri dan berkata, "Kakek, bagaimana kakek bisa menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Jasmine? Dia seorang wanita. Dia akan menikah di masa depan. Begitu dia menikahi orang luar, kamu akan melihat properti keluarga Moore jatuh ke tangan orang lain." Tuan Moore memandangnya dan berkata dengan suara dingin, "Jasmine juga bermarga Moore. Dia akan selalu menjadi bagian keluarga Moore. Dan saya percaya bahwa di seluruh keluarga Moore, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Jasmine. Jadi dia yang paling tepat untuk mengambil alih kepala keluarga Moore." Tyler berkata dengan kosong saat ini, "Ayah, menurutku ini benar-benar tidak pantas. Tolong pikirkan lagi." Tyler dan putra-putra lainnya juga berdiri dan berkata, "Ayah, tolong pikirkan lagi." Tak satu pun dari mereka dapat menerima bahwa ayah mereka, Tuan Moore, akan menyerahkan keluarga Moore kepada Jasmine untuk mengambil alih. Tuan Moore berkata dengan ringan, "Ada apa? Saya sendiri yang membangun bisnis keluarga ini. Saya tidak mewarisinya dari siapapun. Jadi saya memiliki kendali mutlak atas keluarga Moore. Dan saya akan menyerahkan bisnis keluarga saya kepada Jasmine. Saya telah mempertimbangkan dengan cermat. Jasmine pasti akan membuat keluarga Moore lebih baik dan lebih kuat." Setelah mengatakan itu, Tuan Moore melihat sekeliling lalu berkata kepada seluruh keluarga Moore, "Semua keturunan keluarga Moore memiliki hak untuk menerima dividen yang besar dari bisnis keluarga Moore. Oleh karena itu, bahkan jika Jasmine yang menjadi kepala keluarga Moore, kalian akan tetap menerima dana dividen sehingga dapat hidup nyaman tanpa khawatir. Jangan lupa, tidak masalah siapa yang akan mewarisi kepala keluarga Moore. Yang paling penting adalah siapa yang dapat memimpin keluarga Moore menjadi lebih makmur dan lebih kuat." Setelah jeda, lelaki tua itu berkata lagi dengan sungguh-sungguh, "Branson dan keluarganya bisa menjadi contoh. Mereka bisa mendapatkan 10% dari dividen keluarga Moore setiap tahun. Jika dividen tahunan sebesar 5 miliar, keluarga Branson bisa mendapatkan 500 juta. Jika ada satu orang yang bisa memimpin keluarga Moore untuk membagikan 10 miliar dividen setahun, maka keluarganya bisa mendapatkan 1 miliar setahun. Tidakkah kalian ingin orang yang lebih mampu memimpin Anda untuk mendapatkan uang yang lebih besar?" Bab 1213. Begitu Tuan Moore mengatakan kalimat itu, mereka yang awalnya menentang suksesi Jasmine sebagai kepala keluarga Moore menutup mulut mereka dengan bijak. Mereka memahami sebuah kebenaran. Bagaimanapun, mereka dan anak-anak mereka tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Oleh karena itu, mereka berharap orang yang lebih mampu mewarisi posisi kepala keluarga. Karena semakin kuatnya kemampuan kepala rumah tangga, semakin banyak uang yang bisa disebarkan pada setiap orang. Meskipun Reben tidak buruk dalam semua aspek, dalam hal kemampuan, dia jauh lebih buruk daripada Jasmine. Jangan melihat usia Jasmine yang masih muda. Jasmine bisa mengurus dan mengurus segala urusan keluarga Moore. Bisnis barang antik sedang booming di tangan. Perdagangan luar negeri juga dipopulerkan olehnya.
Dapat dikatakan bahwa dalam hal kekuatan, Jasmine melampaui semua keturunan keluarga Moore, bahkan semua pamannya. Jasmine memang kandidat terbaik untuk mewarisi kepala keluarga Moore. Mereka yakin dengan Jasmine. Akhirnya mereka segera kembali ke tempat duduk mereka. Beberapa paman Jasmine bahkan berkata, "Karena itu keputusan ayahku, maka kami tidak menyetujuinya." Tyler dan Reben benar-benar tidak menyangka keluarga lain akan berkompromi dalam sekejap. Tiba-tiba, ayah dan anak itu menjadi terasing dan tak berdaya. Dan kata-kata orang tua itu terlalu menyakitkan, bukan? Apa artinya? Mungkinkah mereka berdua bersama-sama masih belum mampu menyamai Jasmine? Tyler mengertakkan giginya dan berkata, "Ayah, menurut kebiasaan orang Tionghoa kita, posisi kepala keluarga selalu diturunkan kepada pria, bukan wanita. Jika Anda menyerahkan posisi kepala keluarga pada Jasmine, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat kelas atas." "Oh," Tuan Moore bertanya dengan acuh tak acuh. "Sebagian besar tamu di sini hari ini berasal dari kelas atas. Lalu mengapa saya tidak melihat firasat mereka mengambil keputusan saya sekarang?" Tyler mengumumkan, "Itu karena mereka semua adalah tamu. Mereka malu untuk mengambil keputusan di depan umum." Tuan Moore tersenyum dan berkata dengan serius, "Tyler, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Saya menyerahkan posisi kepala rumah kepada Jasmine. Anda pasti tidak yakin." "Saya ulang lagi apa tadi yang saya katakan. Tidak masalah siapa yang menjadi kepala rumah. Yang penting adalah siapa yang dapat membantu keluarga Moore menghasilkan lebih banyak uang." Jasmine memang belum lama terlibat dalam bisnis keluarga, tetapi kinerja dan pencapaiannya sangat jelas bagi semua orang. Lalu, kalau bukan karena Jasmine, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Saul Avila di Hong Kong? Kamu pasti tahu, Saul Avila dan anak kedua memiliki total aset setidaknya 800 miliar. Kita bekerja sama dengan mereka sekarang, dan akan ada peningkatan dan kemajuan besar di masa depan. Ini semua dibawa oleh Jasmine pada keluarga Moore. Tuan Moore mengucapkan kalimat demi kalimat, menunjuk Charlie, dan berkata dengan serius, "Termasuk Tuan Wade. Keluarga Moore dapat mengenal Tuan Wade, dan itu semua berkat Jasmine. Katakan padaku, mengapa Jasmine tidak bisa menjadi kepala keluarga Moore?" Tyler teringat ketika ditanya oleh Tuan Moore. Dia tahu betul bahwa Jasmine memang kuat dalam setiap aspek. Dia lebih kuat dari anak-anaknya sendiri dan bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun meski begitu, dia tidak menerima keputusan Jasmine menjadi kepala keluarga Moore. Dia tidak bisa menahan omelan di dalam hatinya. "Kamu Jasmine hanyalah perempuan. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah wanita bisnis yang sukses? Jika kamu ingin menjadi wanita yang kuat, kamu bisa keluar dari keluarga Moore dan menjadi wanita kuat di luar sendiri. Jangan menghalangi saya di keluarga Moore." Bab 1214. Ketika memikirkan hal ini, Tyler sudah mulai menggertakkan giginya. Niat membunuh meningkat di dalam hatinya. Tuan Moore juga merasakan adanya ketidakpuasan di hati putra sulungnya. Dia memandang Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya memiliki permintaan Lansing. Tapi saya harap Anda akan setuju." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Tuan, silakan beritahu saya." Tuan Moore berkata, "Saya harap Anda bisa menjadi pewaris kedua keluarga Moore. Bagaimana jika Jasmine mengalami kecelakaan di masa depan? Dan jika Jasmine tidak memiliki anak, Anda akan menjadi kepala keluarga Moore. Jika Anda setuju, saya akan berjanji sekarang bahwa 30% dari laba bersih keluarga Moore akan menjadi milik Anda di masa depan, dan itu akan berlaku selamanya." Alasan mengatakan ini karena Tuan Moore khawatir keluarga putra sulungnya akan menyakiti Jasmine. Tapi dia tidak mau membatalkan rencananya karena ini. Tuan Moore tahu betul bahwa jika keluarga Moore ingin berkembang di masa depan, poin pertama dan terpenting adalah menjadikan Jasmine sebagai kepala keluarga. Jika Charlie bisa menjadi suami Jasmine dan menikah dengan keluarga Moore, itu akan lebih sempurna. Bahkan tidak masalah jika Charlie tidak ingin bergabung dengan keluarga. Selama dia memiliki anak dengan Jasmine, anak itu akan memiliki darah keluarga Moore. Tidak masalah dia apakah nama keluarga anak itu Moore atau bukan. Terlebih lagi, jika Charlie menjadi cucu menantunya, dia sendiri bisa mendapatkan keuntungan tanpa akhir di masa depan.
Dia telah hidup sampai hari ini, dan dia sudah tidak mengutamakan kepentingan uang lagi. Dia saat ini mengutamakan kesehatan dan umur panjangnya. Oleh karena itu, menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Jasmine hanyalah salah satu rencana. Menjadikan Charlie sebagai suami Jasmine adalah hal yang paling dia nantikan. Charlie tidak tahu bahwa Tuan Moore memiliki ide untuk menjadikan dia sebagai cucu menantunya di dalam hatinya. Dia hanya berpikir Tuan Moore mengatakan ini, karena dia pasti khawatir Jasmine akan dirugikan di masa mendatang. Dia ingin mengikat dirinya pada Jasmine dan melindungi keselamatan Jasmine. Jika dia pewaris kedua dari keluarga Moore, tidak akan masuk akal jika ada yang ingin menyakiti Jasmine. Karena meskipun Jasmine telah dihilangkan, masih ada dirinya yang menggantikannya. Terlebih lagi, jika seseorang dalam keluarga Moore ingin menduduki posisi patriark, dia harus mempertimbangkan apakah dia mampu menanggung akibat memprovokasi dirinya sendiri. Tuan Moore memang sangat tulus, dan dia memberikan 30% dari pendapatan seluruh keluarga Moore. Ini adalah masalah yang sangat besar. Namun, Charlie sendiri tidak kekurangan uang dan dia tidak peduli dengan uang. Yang dia pedulikan adalah keselamatan dan masa depan Jasmine. Di hati Charlie, status Jasmine adalah yang kedua setelah istrinya Claire. Dia tidak tahu kenapa, dia hanya berpikir bahwa Jasmine adalah wanita yang sangat baik dan sempurna. Jasmine memiliki hubungan yang baik dengannya, ditambah dengan temperamen dan perilakunya yang menyenangkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Jasmine adalah orang kepercayaannya. Ketika dia minum dengan Jasmine, dia mendengar Jasmine curhat pada dirinya. Dia mengetahui latar belakang Jasmine yang pahit dan suram. Sebagai seorang gadis dari keluarga kaya, dia bahkan tidak memiliki hak untuk memutuskan pernikahannya. Oleh karena itu, ia juga berharap Jasmine bisa menjadi kepala keluarga Moore. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan di masa depan. Charlie berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Tuan Moore. Saya akan memastikan keselamatan Jasmine mulai sekarang." Bab 1215. Charlie menganggap Jasmine sebagai teman baik. Tentu saja dia bersedia melindungi Jasmine dari segala macam ancaman. Di sisi lain, Tyler dan Reben memiliki niat membunuh jauh di dalam hati mereka. Mereka berdua, ayah dan anak, saling mengintip. Mereka telah mengincar posisi kepala keluarga selama bertahun-tahun. Dan mereka tidak dapat menjelaskan soal Jasmine mendapatkan posisi ini. Ayah dan anak itu tahu betul, jika mereka ingin merebut posisi pewaris, mereka pasti akan melakukan pertempuran sengit. Oleh karena itu, mereka akan merencanakan strategi dengan cermat. Dan jika sudah bergerak, kemenangan harus diraih. Di pesta ulang tahun ini, tidak diragukan lagi Jasmine adalah orang yang paling bahagia, paling terkejut, dan paling beruntung di antara hadirin. Pada saat ini, jauh di lubuk hati Jasmine, rasa terima kasih dan cintanya kepada Charlie mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin seorang wanita pintar seperti dia tidak memahami niat Charlie memberi pil peremajaannya? Siapa yang bisa menggunakan pil peremajaan? Tentu saja itu orang tua. Tapi dirinya masih muda. Baru saja menginjak usia 26 tahun. Tidak ada gunanya meminta dan memiliki pil peremajaan semacam ini. Dan kakeknya kecanduan dengan pil peremajaan. Alasan dia memutuskan untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya pasti karena melihat Charlie memberikan pil peremajaan ini dengan begitu mudah. Jadi dalam hal ini, Charlie banyak membantu. Jasmine kini telah menjadi kepala keluarga Moore, sehingga pesta ulang tahun kali ini terasa lebih megah. Di akhir perjamuan, para pelayan keluarga Moore membawa kue ulang tahun yang besar. Kue ulang tahun dengan 26 lilin. Pada saat lampu padam, Jasmine berdiri sendiri di depan lilin. Cahaya lilin yang berkelap-kelip memantulkan wajah cantiknya, yang tak terlukiskan indahnya. Jasmine meletakkan tangannya di dada, menutup matanya, dan diam-diam membuat permintaan. Kemudian, dia membuka matanya dan menatap Charlie dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, dia merasa bahwa Charlie adalah matahari dan bulan di hatinya. Charlie tidak memperhatikan cara Jasmine memandangnya. Ketika lampu padam, dia berada dalam kegelapan. Dia diam-diam mengamati Tyler dan Reben dengan penglihatan manusia supernya. Pada saat lampu padam,
Ayah dan anak yang berpura-pura tenang dan dipaksa untuk tersenyum ini memiliki ekspresi yang dingin. Dan kemudian mereka menjadi sangat menyeramkan. Terlalu sulit bagi mereka untuk menahan rasa benci dan dengki mereka terhadap Jasmine di depan semua orang. Oleh karena itu, ketika cahaya itu hilang, mereka tanpa sadar melepaskan penyamaran di wajah mereka. Kemudian lampu menyala dan ada tepuk tangan meriah. Jasmine memotong sendiri kue ulang tahun. Mengambil 2 potong. Satu diserahkan kepada kakeknya dan yang lainnya kepada Charlie. Setelah makan kue, pesta ulang tahun berakhir. Pesta ulang tahun ini secara umum dapat dikatakan menjadi sebuah kegembiraan bagi tuan rumah dan para tamu. Anggota keluarga Moore lainnya yang memahaminya tidak setuju tentang suksesi Jasmine sebagai kepala keluarga. Hanya Tyler dan Reben yang sangat suram. Paul, yang sedang duduk di meja lain, melihat bahwa kolaborasi telah selesai. Dia berjalan ke Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya akan mengantar Anda kembali." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.